Antri hingga beberapa kilometer di hampir seluruh SPBU di Jember, Jawa Timur. Antrian disebabkan tersendatnya truk pengangkut BBM dampak kemacetan parah di jalur Pantura, Situbondo. Antrean kendaraan baik mobil dan motor mengular di kawasan SPBU Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Akibatnya antrean dan kemacetan parah tak terhindarkan hingga kilometer. Tak hanya di SPBU resmi, antrean juga terjadi pada SPBU mini di berbagai tempat di kawasan Jember. Pihak Hiswana Migas Besuki mengaku kejadian ini akibat dampak adanya kemacetan di kawasan jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Imbasnya jalur distribusi BBM pun mengalami hambatan. Pihak Pertamina juga sudah melakukan penanganan dengan pengiriman dari Surabaya sehingga diharapkan pasokan segera tertangani dengan baik kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga sekitar TPU Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur menggerebek sebuah toko yang diduga menjual obat keras ilegal. Warga resah karena sejumlah pemuda sering membeli obat di toko tersebut. Sejumlah warga menggerebek sebuah toko yang diduga menjual obat keras ilegal di Jalan TPU Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Saat didatangi, toko sudah tutup dan tidak ada aktivitas apapun. Selama proses penggerebekan, pengurus RW menghubungi Babin Kantipmas, Babinsa, dan Satpol PP serta pihak kelurahan. Salah satu warga menyebut toko tersebut menjual obat keras tanpa izin edar yang kerap dikonsumsi anak muda sekitar. Ketua RW menyebut pemilik toko selama berjualan di sana tidak pernah melapor ke pengurus RT maupun RW. Ada barang bukti lah ya. Yang dijual itu obat terlarang termasuk. Saya nggak paham, tapi yang jelas itu obat terlarang, bisa merusak jiwa generasi muda. Warga sekitar berharap polisi dan pihak terkait segera menindak pelaku yang menjual obat keras ilegal. Dari Jakarta, Rio Panik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah akun media sosial sengaja menyebarkan 50 juta data warga Jawa Barat yang diretas hingga membuat gempar. Pemprov Jabar dan tim Cybercrime Polda Jabar pun berkondisi pemirsa untuk menangani kasus ini. Warganet digegerkan dengan bocornya data 50 juta warga Jawa Barat dan tersebar di media sosial. Bahkan akun hacker yang melakukan pembobolan menuliskan kritikan akan lemahnya pertahanan cyber yang dimiliki pemerintah Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan pun membenarkan kejadian ini dan meminta instansi terkait melakukan penanganan. Pemprov juga meminta bantuan Cybercrime Polda Jawa Barat dan Diskom Info Jawa Barat menyelesaikan kasus ini. Hingga kini Pemprov Jawa Barat belum mengetahui pasti kebocoran datanya seperti apa sehingga perlu dilakukan penelaahan. Kepada Diskominfo untuk segera berkoordinasi dengan Cybercrime Polda Jawa Barat dalam penanganan ini. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai melebar dan lebih banyak lagi korban masyarakat Jawa Barat. Ini tadi ada sekitar 9% warga Jawa Barat ya, atau 4,6 juta. Atas kejadian ini Pemprov Jawa Barat pun terus melakukan penelusuran penyebab bisa terjadinya kebocoran data warga Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Warga Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan temuan uang palsu dalam kantong plastik di tempat sampah. Uang palsu diduga sengaja dibuang orang tak dikenal. Uang pecahan Rp100.000 dalam sekantong plastik ditemukan warga Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah dicari tahu, uang yang berceceran ini ternyata palsu hingga membuat heboh warga yang melintas. Penemuan uang palsu pecahan Rp100.000 pertama kali oleh warga yang hendak pergi ke pasar melihat uang dalam sekantong plastik kresek berserakan. Atas kejadian tersebut, warga langsung melaporkannya ke Polsek setempat. Pengecekan termasuk kepada warga sekitar dan kemudian termasuk kepada para desa bahwa apakah ada orang yang menggunakan uang palsu tersebut untuk transaksi, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan
informasi tersebut. Hingga kini petugas kepolisian Polsek Tenjo masih menyelidiki pelaku pembuang uang palsu di pinggir jalan raya Tenjo Babakan. Petugas juga menghimbau kepada warga untuk berhati-hati dan teliti jika menemukan uang palsu dan langsung melaporkannya ke Polsek terdekat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kembali seorang pendaki asal Sukabumi, Jawa Barat tewas saat mendaki Gunung Slamet di jalur pendakian via Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban diduga kelelahan dan terjatuh ke jurang sedalam 30 meter. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang tewas saat mendaki Gunung Slamet di jalur Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban terjatuh ke jurang sedalam 30 meter. Korban diketahui bernama Yuswandi, warga Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui saat mencapai pos 5, korban tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri hingga kemudian meninggal dunia. Pendaki berusia 46 tahun ini tewas akibat kelelahan. Tim SAR gabungan diberangkatkan untuk mengevakuasi korban. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran hawa dingin dan medan terjal. Setelah melalui pemeriksaan medis, jenazah segera dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibio, berbicara mengenai masa depan industri media dalam event talk show Restart di Jakarta Selatan. Industri media dituntut harus mampu beradaptasi di tengah kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat global agar mampu bertahan dari perkembangan zaman yang sangat cepat. Co-CEO MNC Group dan CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibio, menjadi keynote speaker dalam talk show bertajuk Restart Home of Indonesia's Next Global Entrepreneurs yang digelar di Grand Ballroom Kuningan City, Jakarta Selatan. Dalam paparannya, Angela menekankan masa depan bisnis media saat ini tidak cukup mengandalkan keberadaan televisi. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat global, industri media harus ditopang dua hal, yaitu unlocking value dan transformasi digital. Saya 8 bulan ini udah restructure iNews Media Group. Hari ini kita sudah setengah-setengah, resourcesnya sudah terbelah jadi dua antara broadcast dengan digital, ya kan? Dan kita tuh betul-betul mengganti semua dari bisnis proses sampai SOP, bahkan mungkin bisa dikatakan talentsnya juga berubah total. Nah inilah unlocking values supaya kita bisa bermanfaat bagi our stakeholders. Talkshow ini juga membahas mengenai perubahan ekonomi global yang menuntut masyarakat untuk senantiasa beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri. Dunia tuh sekarang lagi berubah sangat amat drastis, lebih cepat daripada kita memahaminya. Jadi sebenarnya itu konsep utama kenapa Restart ini hadir. Kita lihat dari geopolitik Amerika, China, kita lihat dari The Great Wealth Transfer, kita lihat dari revolusi AI, Industri 4.0. Ada satu report bahwa di 2028, 1 dari 2 pekerja global itu harus reskilling. Jadi udah bukan sekedar mendalami ilmu yang mereka punya, tapi mereka harus belajar ilmu-ilmu yang benar-benar baru. Hidup di era digitalisasi tidak hanya menuntut percepatan dalam organisasi kerja, namun turut memperhatikan kecakapan seorang pekerja beradaptasi pada perubahan. Dari Jakarta, Nata Arman M. Khairuddin, iNews melaporkan.